Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hari lagi di depan kamera ini ingin menjelaskan mengenai lagi pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita. Karena ada beberapa pertanyaan yang semua angkat ini, tapi ini hanya yang dulu yang penting-penting dulu saudaraku ya. Jadi sebelum lanjut kontenku saya ini, saudara tolong disimak videonya, ditonton sampai habis. Mudah-mudahan ada ilmu didapat, namun sedikit harus syukuri. Karena apa yang saya utarakan ini itu yang kenyataan yang sebenarnya yang saya alami sehari-hari, begitu pun juga teman-teman yang sudah berhasil ya. Jadi begini saudara-saudara, ini ada pertanyaan lagi teman-teman kita di bawah kolom komentar. Saya lihat itu dia bertanya, bang gini, apakah kalau musim panas bang itu memang begitu? Kalau waliknya biasanya pagi keluar, banyak keluar kalau pagi, tapi kalau istirahat malam, istilahnya sore ya, kurang. Ya, jadi oke loh saudaraku ya, itu trinya walek. Kalau musim kemarau, bahasanya musim panas, walek itu agak susah dicari kalau siang hari ya. Walek itu agak susah. Beda kalau mendung yang musim penghujan. Kalau musim penghujan itu biasa walek itu selalu merapat di bangunan. Dia selalu bermain-main karena biasa makanannya itu tidak jauh dari sekitar itu, selalu terbang-terbang, makanya itu walek. Kalau musim panas itu dia menjauh makan karena di persawahan, di perkebunan. Itu di pinggir-pinggir empan. Biasa pokoknya yang jelasnya jauh itu walek, susah dicari kalau siang kalau musim panas. Ya. Jadi cara mengatasi yang walik yang biasanya musim kemarau itu, ibaratkan waliknya itu agak kurang datang, istilahnya tidak kelihatan. Makanya selalu saya ulang-ulang, dari dulu saya ulang-ulang, diusahakan bagian dalam bangunan itu penuhi keinginan walik. Ya, penuhi keinginan walik. Masalah suara, karena dia menanyakan saudara kita itu apakah suaranya diganti bang. Maksudnya tidak diganti kalau karena waliknya ibaratkan agak kurang dia pulang ke tempatnya ya. Kalau dia keluar kalau pagi subuh kembali itu kalau mungkin dia cek itu kurang, dia punya burung kembali. Sebenarnya tidak kurang, hanya penglihatan kita selalu kewas-wasan karena memang rata-rata yang begitu kalau musim panas. Apalagi kalau dia masuk musim bulu, musim panas, itu memang biasa itu walik itu kita terkecoh. Malahan teman-teman biasa bertanya, bang, apa ini walik sebenarnya sudah ditinggalkan di daerah sini bang ya, kembali ke goa. Ada teman-teman kita bertanya begitu. Karena dia istilahnya kayak trauma melihat waliknya agak kurang. Nah dulunya itu selalu padat sampai ratusan ribuan. Sekalinya dia lihat di musim kemarau, musim panas, sama sekali itu hanya puluh-puluh dia lihat hanya masuk. Yang jarang. Apalagi kalau siang dia cek itu dia kemana semua ini walik menghilang. Itu. Jadi itu walik sebenarnya kita itu tidak bisa terlalu membaca ya. Makanya kalau musim kemarau itu biasa produksi sarannya itu agak-agak kurang juga sedikit. Beda kalau musim hujan. Ya musim hujan. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Yang penting kita itu aktif suaranya, kelembabannya betul-betul kita penuhi. Diusahakan bagian dalam itu dingin. Karena walik itu biar dia jauh pergi akan diingat tempatnya. Kalau bagian dalam itu dingin, tidak selalu diganggu, suaranya juga bagus, istilahnya stabil, luar dalam, suara panggil, suara inap. Itu. Dan suhunya kita juga atur saudaraku ya. Terutama itu kelembabannya, nomor satu itu kelembaban di bagian dalam saudara ya. Kalau masalah suara sih sebenarnya banyak yang bagus suaranya tapi burungnya itu tidak terlalu padat ya. Ada burung. Dan ada juga suara inapnya itu hanya berapa Twitter di dalam itu burungnya padat ya. Jadi tidak selamanya juga bilang suara itu bisa mendatangkan burung banyak, tidak juga. Banyak orang itu tidak ada suaranya langsung ada rezeki, langsung tiba-tiba ada burung di dalam. Tidak ada ini suaranya sama sekali. Tidak ada suara walik ini di bangunan.
langsung burung walik itu tinggal di dalam sampai bersarang, bertelur, menetas sampai bercucuk-cucuk. Itu tidak ada suara, itu tidak ada suara. Ada beberapa bangunan itu saya dapat, terutama di bagian Sulawesi Barat, bagian bawah Sulawesi apa ini, sebelum menuju tengah, ada juga di Palu, itu tidak ada. Nah, tapi jangan selalu disamakan semua saudara. Itu tidak ada suaranya itu. Banyak juga burungnya. Kok yang penting ada bangunannya? Oh, enggak gitu juga saudara ya. Makanya ada selalu bahasa saya, doa dan usaha ya. Doa dan usaha. Itu doa, mungkin rezekinya orang begitu. Jadi kita harus taruh dengan suara ya. Kita harus taruh suara dong. Suara panggil, suara enak. Itu supaya burung itu bisa main-main di situ. Dia main, akhirnya dia tinggal. Dia masuk di dalam, ada lagi suara inak di dalam, suara huni. Akhirnya mungkin kenakan dengan suara melengket di salon Twitter sampai dia itu tinggal. Itu saudaraku. Jadi tidak selamanya juga itu bilang suara. Memang itu suara penarik. Tapi nomor satu itu saudaraku adalah kelembaban, ya, kelembaban. Karena banyak itu bangunannya di huni itu tanpa suara itu, kalau dingin tidak ada gangguan di dalam, ibaratkan kayak goa, mayoritas itu ditempati walek, ya. Hanya tidak terjaga. Jadi kita itu betul-betul konsisten memelihara kita punya RBW ya. Nah, itu pesan saya saudaraku. Jadi teman-temanku sekalian yang punya RBW yang baru pemula, itu pesan saya saudaraku ya. Kalau ada yang begitu biasa lambat burungnya pulang, istilahnya biasanya siang tidak ada kita lihat, sabar saya saudaraku, sabar saja. Burungnya tidak akan kemana. Hanya biasa memang begitu kalau musim panas. Biasanya tidak kelihatan kalau siang. Kalau masalah suara diganti suara, tidak usah dikecok-kecok suaranya ya, tidak usah terlalu dipikirkan masalah suara. Yang penting sudah ada bunyi di situ, tidak usah terlalu diganti, nanti burungnya akhirnya trauma ya, akhirnya stres, selalu ganti suara, belum lama diganti lagi suaranya. Itu aja ya, itu aja saudaraku ya. Yang penting itu sudah bunyi, kelembabannya di dalam sudah terpenuhi, suhunya jangan selalu sekali-kali diganggu ya. Jangan sekali-kali selalu diganggu, maksud saya. Itu pesan saya. Apalagi bagi pemula. Ya. Nah, gitu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, kalau mau berhasil, kalau sudah ada burungnya, sisa kita gimana caranya supaya banyak hasil sarang waliknya bagus. Dicetak di dalam itu jadi sarang mangko, sarang putih, sarang super. Ya, namun ada sarang sud, sarang batan, tapi dia agak putih, berarti dia itu kenanya mahal. Ya, apalagi sekarang ini harga sekarang agak goyang. Ya, harga sekarang walik ini agak goyang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya ada perkembangan ya. Karena kita maklumi, karena kita juga itu sebenarnya itu kita tetap berusaha. Ya, kita tetap berusaha, berdoa. Mudahan kedepannya tambah bagus ya, tambah stabil. Ya, karena kita itu ngikut arus. Kalau harga lagi turun ya terpaksa pembelian di lapangan juga gitu ya. Kalau harga naik ya gitu juga di lapangan ya, di petani-petani. Nah, jadi itulah tadi yang saya paparkan konten saya ini. Kalau ada kata-kata saya terselip hilaf, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Salam satu keluarga, saling mendoakan ya. Oke saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.